masih di Badami, dan seperti yang sudah kita bilang tadi di segmen pertama bahwa segmen yang kedua kita akan hadirkan narasumber kita malam hari ini yang sudah hadir di pinggir saya. Selamat malam Kang Eek. Selamat malam Kang Abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Kang Eek? Sehat Kang Eek? Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah di tengah pandemi. Ini ya Kang ya, di tengah pandemi tetap harus kita jaga kesehatan Kang ya. Kesehatan sudah pasti, yang paling tetap harus dijaga adalah kita kepercayaan diri dan kewaspadaan. Yang paling utama kita tetaplah istiqomah bahwa sesuatu hal apapun kita tetap harus siap menghadapi. Harus dihadapi ya. Apapun situasinya, yang penting penyesuaiannya ya. Betul sekali. Dibikin enjoy aja. Hadapi dengan enjoy berarti ya. Dan bukan dengan hadapi dengan enjoy dan senyuman tentunya. Iya betul. Kang Eek, terima kasih banyak sebelumnya sudah hadir di Mega Suara ya, menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama dengan kita di program Badami malam hari ini. Tapi sebelum lebih jauh ke tema malam hari ini ya, Rio pengen tahu Kang Eek ini aslinya orang mana sih? Saya asli itu sebenarnya lahir di Bandung. Bandung. Cuma numpang lahir. Sekolah itu sampai kelas 3. Karena orang tua dulu meninggal, dua-duanya langsung di Garut. Kalau kata kakak tuh dulu tuh dipesantrenkan lah. Karena di Garut tuh berarti kelas berapa Kang pindah ke Garut tuh? Kelas 3 SD sampai kelas 6. Di Garut. SMP? SMP itu di Kerawang. Jadi karena orang tua sudah tidak ada ya, dulu inget itu. Ya ini kembali ke zaman lampau kali jadinya tuh. Sampai kelas 6 SD itu sama paman di Garut, pesantren di Garut. SMP itu ikut kakak di Kerawang. Kemudian pindah ke Jakarta, sekolah SMU juga di Jakarta. Sempat kuliah di Bandung, ambil 3 tahun. Dulu ada diploma. Nah ini ya, seperti ini langsung kerja di Jakarta lagi. Jadi banyak menghabiskan waktu ya sebenarnya di Jakarta. Nah tahu-tahu setelah itu ke mana? Di Kuningannya kemana Kang? Tahu-tahu di Kuningan gimana ceritanya tuh? Dulu karena ya alhamdulillah ketemu jodoh di Bandung. Istri orang aslinya dari Kuningan, karena istri itu dulu kerja di Bandung. Oh berarti ketemu sama istri itu di Bandung? Iya, ketemu istri di Bandung. Mulai menjalin rumah tangga, lalu lari ke Jakarta. Di Jakarta usaha membuka dulu tuh kita pernah jadi karyawan di Astra Mobil di daerah Sunter. Selama hampir 9 tahun di sana. Kemudian buka usaha, jadi buka toko genteng dulu saya kan di Bekasi. Dari 9 tahun jadi karyawan, kok jadi karyawan tuh punya mobil, can punya rumah saya teh dulu tuh. Ada yang menginspirasi kakak buka toko genteng. Nah, saya diberikan jalan, alhamdulillah di Bekasi saya buka toko genteng. Berarti berapa bersaudara Kang? Saya 10 saudara, 9 saudara itu semuanya perempuan, saya laki-laki satu-satunya. Alhamdulillah. Pamungkas. Kadang saya suka tanya-tanya sama kakak, saya nggak percaya, benar nggak sih saya tuh bagian dari saudara satu laki-laki. Berarti banyak yang sayang ya karena cewek semua kan? Alhamdulillah, walaupun kita sebagai adik, tapi karena laki-laki satunya kita jadikan tetap kayak sebagai kakak. Banyak yang curhat, iya. Banyak yang meminta pendapat, tapi sampai hingga hari ini sekarang gitu ya, alhamdulillah. Oke. Untuk di Kuningan sendiri tinggalnya di mana Kang? Saya barengan di satu desa dengan Kang Abdi di Desa Bayuning. Halo Bayuning, selamat malam Bayuning ini. Assalamualaikum warga Bayuning. Bayuning ya. Buku, selamat malam Buku. Bu Haja ini kita akan ngobrolin produk Bayuning Buku nih, dan rekan-rekan dari Bayuning juga di Bayuning Kang ya, berarti istri orang Bayuning. Betah Kang di Bayuning Kang? Alhamdulillah, nikmat hidup, nikmat makan.
nikmat hidup yang dingin, udara yang bersih, air yang bening, jernih. Alhamdulillah. Kalau sepintas saya dengar dari logat dan tata bicara dan ini, kalau nanti di YouTube Mania Mega Suara bisa lihat, saya mengingatkan saya ke Agim. Ya, Alhamdulillah ada Bandung kali ya. Ya, kayak Agim ya. Mudah-mudahan kebawa dari apa namanya kesolehannya. Ada hubungan dengan Agim, Kang? Ada. Apa tuh? Ya, saya dulu bagian dari jamaah dan saya juga dulu ketika haji bersama beliau. Pantesan ya. Jadi mengidolakan Agim, Kang? Dalam artian semua hal yang berhubungan dengan tokoh ulama saya idolakan, tidak terkecuali. Masing-masing tokoh ulama kita kan berbeda-beda, mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi dalam segi akhlak, Agim menurut saya bisa sebagai acuan tauladan buat kita umat Islam. Kalau Agim kan senangnya panahan dan berkuda. Kalau Kang Ek apa, Kang, hobinya? Saya sebenarnya semua olahraga saya bisa. Bisa ya? Iya. Tapi dominan Tapi apa, Kang? yang dominan sekarang usia mudah menjelang mau menjelang 50. Saya di 48. Iya. Yang sekarang rutinitas yang dilakukan adalah badminton. Badminton ya. Oh. Dengar-dengar Akang juga jago silat, Kang? Untuk silat pernah lah Pernah. dari kecil, Di tapi Karawang kan ya? Di Garut lah. Oh, dulu. Garut. Tapi ya hanya sebatas dasar-dasar. Tapi ya itulah ilmu, walaupun juga ilmu sekecil apapun ya kita perlu bisa. Iya, betul. Alhamdulillah. Keterampilan tuh butuh, Bang, untuk bekal hidup. Iya. Karena Betul, keterampilan tuh Kang, gak berat ya bawahnya. Iya, kayaknya profil Kang Ek nih sempurna. Iya, cukup ini. Kalau dari profil usaha, Kang, pernah usaha apa aja sebelum kita ngebahas produk ini nih? Usaha ketika sudah berumah tangga apa sebelum? Sebelum juga boleh. Sebelum dulu saya lagi waktu SMP itu pernah di Priuk saya tuh. Saya pernah jualan kalau ibaratnya yang dibawa tuh yang ditenteng tuh es lilin. Asongan gitu, Kang? Asongan. Kemudian ngamen karena dulu seneng gitaran sama temen nongkrong. Dibawa dulu tuh di Priuk namanya daerah Koja, Jakarta Utara, dekat pesisir pantai pelabuhan. Itu ada yang namanya pasar Permai. Wah, saya pernah, Kang, di situ. Itu tuh tempat saya ngamen tuh dulu, inget karena dulu kayak jadi penyanyi ya. Ya sayang sih sebenarnya kalau masuk dulu ada agensi atau Indonesian Idol waktu itu ada. Ya bisa jadi artis gitu. Punten ya. Punten gitu. Oke. Berarti sempat senang juga dunia musik, Kang, ya? Pergaulan, Kang. Apalagi di kota besar. Kita pergaulan tuh alhamdulillah. Karena ibaratnya kalau zaman dulu tuh, ibaratnya orang zaman dulu tuh kan suka nongkrong di pinggir jalan. Ya paling apa sih tempat tongkrongan kalau nggak kita main gitar. Nah kebetulan dulu punya suara lumayan, dari pakai sama teman-teman jadi vokalis terus. Gak nyangka, saya belum tahu ya kalau yang ini nih. Tapi jangan suruh nyanyi ya sekarang. Oke, tadi asongan, terus apa lagi, Kang? Ya ngamen. Ngamen, terus bisnis apa lagi, usaha apa lagi? Ngamen, terus saya ketika sudah berumah tangga, itu baru mulai saya itu jadi karyawan. Karyawan. Dulu sambil karyawan pernah saya berdagang dulu di Jakarta, di Bekasi itu belum ada yang namanya batagor. Bakso tahu goreng itu baru adanya tuh, baru adanya di Bandung. Sebenarnya kalau saya merintis ke sana, saya sebenarnya sebagai perintis dulu tuh batagor. Buka usaha batagor tuh di Jakarta tuh. Di Jakarta sama di Bekasi. Cuma karena kejadian ada musibah dulu sambil kerja di kantoran, istri coba-coba jualan batagor, kecapean, istri keguguran. Berhentilah itu. Berhenti gitu saya usaha tuh dilanjutkan sama kakak. Nah sekarang udah batagor merajalela. Berarti batagor tuh dulu tuh tahun berapa ya? Saya antara 97-98. Kalau waktu itu diterusin mungkin sudah jadi bos batagor ya, Kang, ya? Saya kecapean, Kang. Dulu lagi waktu usaha batagor saya pernah sampai dimarahin oleh pembeli. Kan saya buka tuh habis pulang kerja, nganter istri jualan.
buka tuh jam 4, jam setengah 5, jam 7 udah habis. Ada orang yang kerja tuh ada yang jam 8, jam setengah 9, pas datang, Pak Batagor mana? Sehari dia habis. Hari kedua dia nanyain habis. Pas hari ketiganya dia marah. Saya nggak pernah kebagian, pesenin besok ya. Alhamdulillah. Laku yo berarti. Mantap ya. Mantap ya. Karena dulu belum ada apa saingan banyak. Masih aneh gitu ya. Masih aneh. Ya, betul. Karena awal-awal kan. Awal-awal. Berarti Kang Ek ini yo udah terbiasa mencari uang sendiri dari semenjak kecil. Sudah, karena emang basicnya ditinggal orang tua Kang ya. Jadi harus survive, harus bertahan hidup. Ketika kita mendapatkan kehidupan yang sulit, tapi di situ ada hikmah. Betul. Akibatnya saya pernah dulu ketika walaupun hidup dengan paman ya dulu tuh, kita makan tuh jatah itu jam 11 jam 12, makan sore itu jam 4 ke jam 5. Antara di jam 1, 2, 3, 4 saya kalau lapar larinya ke sawah. Karena apa? Dulu malu gitu minta ke paman, minta uang jajan atau apa. Dulu kelarinya ke kebun. Alhamdulillah dulu paman itu punya kebun jeruk, jambu batu. Terus kalau ke sawah nyari kebun itu apa? Metik timun, tomat buat ngeganjal haus. Dulu saya prihatin terus terang. Atas keprihatinan itulah hikmah ibaratnya dari Allah ya saya pekerja keras. Ini nih berarti cikal bakal pebisnis itu emang tidak lahir dari poya-poya dan senang-senang, dari pedih yo. Betul. Dari kepedihan atau juga dari prihatin lah ya seperti itu ya. Merasakan bagaimana kerasnya kehidupan ketika pengen nyari duit Rp1 aja ibaratnya harus berusaha keras gitu ya. Betul. Jadi mengingatkan saya pada kisah hidup itu tuh ya, apa namanya film-film dulu tuh Rano Karno kayak gitu. Dulu malah saya pernah jajan. Kang Abdi, saya dulu jajan itu dulu tuh bukan pakai uang, tapi kalau zaman dulu lagi masih kecil di Garut tuh beli cincau, es doger yang pagi itu tuh, ngambil beras atau padi semangkok dijual ke bapak-bapak. Jadi nggak pakai uang dulu tuh. Barter. Ngerasain barter gitu. Zaman dulu tuh masih ada. Ke sekolah aja nyeker. Iya. Ke sekolah nyeker. Iya. Tapi Mania Mega Suara yang mungkin sekarang lagi simak di radio, boleh saya ilustrasikan Kang Ek ini masih muda loh. Jadi kalau tadi ceritanya dulu-dulu seperti itu, tapi kalau dilihat umur berapa Kang kalau boleh tahu? Saya kelahiran tahun 72. Hah? 72 kan? Nggak beda jauh sama kamu yo. Saya 97. Tapi alhamdulillah awet muda. Ada resepnya Kang gitu Kang? Bacaannya mungkin ada. Selalu bersyukur, ya, ikhlas dan bersabar. Dan badminton. Ya, olahraga rutinitas. Insya Allah. Iya, yang paling penting berpikir positif. Positifnya orang bahagia terus. Gitu kan, nggak negatif. Bersyukur ya paling utama. Oke, udah jelas ya, berarti basicnya profil memang udah enak berarti. Basicnya dia seorang pejuang dalam kehidupan terutama, dan kaitannya sama bisnis yang sekarang dijalani itu kan ada satu brand kecap ya, Kang. Ini kan ada, kalau kita lihat ini brandnya ada beberapa gitu kan. Cuman ini satu produksi berarti ya. Satu produksi semuanya dari produk UKM Bayu Asih. Cuma yang pertama produk utama sebenarnya produk Bayu Asih itu khusus untuk oleh-oleh. Oke, jadi kalau misalkan Mania Mega Suara besok lihat channel YouTube kita di Mega Suara Kuningan Channel, Anda bisa melihat ini ada produk kecapnya. Rio zoom dulu nih. Yang pertama itu ada kemasan botol. Ini apa judulnya nih? Ini Kecap Sunda. Kecap Sunda. Kecap Sunda. Terus ada kecap aroma. Ya. Sama yang satunya juga sama kemasan kecil. Nah, itu kalau berbicara mengenai kecap gitu kan, awal mulanya dulu nih. Ini kan kecap asli Kuningan dan memang diproduksi langsung sama Kang Ek ya. Kenapa akhirnya Kang Ek kok meliriknya ke kecap, nggak ke yang lain-lain? Kenapa kecap Kang? Nggak saus atau nggak keripik gitu ya? Nggak misalkan kayak Rio manisan terong gitu ya. Untung nggak itu ya. Untung nggak sama gitu ya. Iya, pertanyaan yang cukup menarik. Saya ketika saya memulai bisnis akan melihat kondisi dan pasar. Kuningan itu
apa sih yang banyak dijual oleh orang Kuningan, dan produk apa yang banyak dikonsumsi oleh orang-orang. Saya berpikir simple aja, nggak terlalu bertele-tele, nggak neko-neko. Saya di rumah makan nasi goreng pakai kecap. Betul. Sarapan bubur, tukang bubur pakai kecap. Iya. Nyate. Ngebaso, istri yang doyan baso pakai kecap. Nyate kalau malam lapar. Kalau Lebaran, Idul Adha, pedagang yang Madura pakai kecap. Oke, setahun sekali. Apa begitu banyaknya kecap dikonsumsi oleh masyarakat dari kelas menengah atas sampai ke bawah. Itu yang pertama jadi cireng di kecapan ya Kang. Ya cireng ada yang di kecapan. Terus pertama kali kepikirannya pas lagi ngapain situasi? Berarti karena segala makanan tergantung ke kecap. Terus nyambung sama pertanyaan Nio, kapan tuh momen jadi kecap nih? Apa aku harus buka kecap aja gitu? Itu kapan tuh itunya keluarnya? Apakah harus merenung dulu atau pergi kemana dulu kan sampai menemukan kecap nih gitu? Ya ketika saya memulai diskusi dengan istri, saya kok tertarik kecap. Terus saya mencari sejarah-sejarah Kuningan ada yang berhubungan dengan kecap. Ternyata ada di satu desa di wilayah Kuningan juga yang betulan dekat dengan desa saya, yaitu desa Cikadu. Ternyata Kuningan pernah punya produk yang diunggulkan legendaris, yaitu kecap Cikadu. Kecap ya. Itu. Dan istri mendukung ketika kecap? Belum. Belum. Gimana tuh prosesnya tuh? Udah aneh-aneh. Jawaban tangan di sini berarti awal ya. Tidak semudah itu. Cuma ketika saya merenung, berpikir, bolak-balik, selalu diulang-ulang. Kok kepikiran kecap terus? Iya. Ketika saya punya kemantapan berpikir untuk memilih produk yang ingin saya buat, mulailah saya mencari tentang produksi kecap ke Cikadu. Yaitu dengan menghubungi orang-orang pembuat kecap di sana, dan ternyata di sana pembuat kecap di sana tuh sudah sepuh, tidak ada regenerasi. Di situ menambah saya jadi semangat untuk menciptakan Kuningan produk kecap kembali. Tapi sebelumnya tidak pernah ada pengetahuan soal membuat kecap. Sebelumnya belum ada. Tapi setelah ada pemberitahuan dari orang Cikadu, kemudian saya analisa dengan produk-produk cara membuat yang ada di internet, yaitu di YouTube. Tapi tidak semua saya jadikan acuan karena tidak bisa menghasilkan yang sangat signifikan. Tapi setelah ada masukan, informasi dari produk orang yang bekerja di produk kecap yang bermerek, di situ mulai saya ada semangat untuk memproduksi kecap. Ketika semuanya sudah saling mendukung, bismillah saya kerjakan. Mulainya awalnya coba-coba bikin skala kecil dengan istri, sampai beberapa kali selama 1 bulan full dicoba untuk di rumah, kasih ke tetangga, ke saudara, ternyata cocok, bagus, coba buat. Dan ke orang yang ada di desa yang sebelumnya membuat, wah bisa nih, bisa untuk dipasarkan. Disetujui oleh si pembuat kecap yang dari 52 apa? Bukan. Apa? Cikadu. Bukan itu merek. Apa tadi? Dari Cikadu. Cikadu ya. Kang Haji, saya bagus untuk rasa masuk itu kembali ini ke rasa tradisional Cikadu bisa didapatkan. Direstui. Disitulah saya mulai berani bergerak dan mulai berani membuat. Ya, bismillah. Kemudian skala awal untuk memasarkan lebih luas gitu ya, setelah tadi akhirnya banyak yang mendukung. Skala awalnya pembuatan berapa banyak tuh, Kang Aek? Skala pembuatan kita masih kecil dulu tuh, membuat sehari itu paling 100 botol ya. Banyak. 100 botol kita coba untuk membuat itu untuk oleh-oleh saya. Tapi ketika oleh-oleh perputarannya tuh agak lambat. Lambat. Saya mulai berpikir, kok
pedagang begitu dominan. Dan saya mulai mencari-cari informasi kecap-kecap apa saja sih yang dipakai oleh para pedagang di Kuningan. Ternyata tidak ada produk Kuningan. Semua produk yang ada di Kuningan itu hanya disuplai dari Cirebon, Bandung, dan Bekasi. Yang paling banyak untuk kecap home industry itu dari Cirebon, tapi kalau untuk kelas pabrik besar itu dari Bekasi. Dari situlah saya mulai mencari alternatif membuat produk-produk kelas untuk pedagang, makanya harganya yang bisa berkompetensi. Karena itu untuk membuat usaha UKM kami bisa bergerak. Seperti itu. Nah, untuk sekarang langkah awalnya nih dari proses pembuatannya pertama sampai sekarang berarti udah berapa lama produksinya nih? Mulai produksi kita mulai menjual itu ketika di bulan September 2019. Saya dibantu istri, keluarga mulai memproduksi dengan memakai bahan-bahan yang sangat sederhana. Saya terus terang saya bikin pakai hawu. Drum bekas saya sulap bagi dua, dibikin lubang, dikasih kaki-kaki, kemudian di sedemikian rupa saya buat untuk memasak dengan katel yang cukup besar. Alhamdulillah saya bisa memproduksi. Bahkan orang-orang Cikadu sendiri yang dulu pernah membuat produksi kaca, mereka sangat kaget. Bahkan mereka takjub melihat peralatan yang saya yang ibaratnya tidak seperti mereka. Mereka itu seperti kompornya hawunya itu kompornya itu di tembok. Karena sangat sulit dan memerlukan biaya yang sangat besar. Tapi ketika saya memanfaatkan barang-barang yang bekas bisa dijadikan sebagai alat bantu untuk memproduksi kecap ini, alhamdulillah dengan biaya yang tidak begitu mahal. Tanpa mengurangi kualitas. Untuk kompornya, untuk katelnya kita seperti yang pasaran yang dipakai oleh untuk pedagang-pedagang tahu. Itu yang sangat besar kita pakai seperti itu. Itu untuk skala pertama kan tadi 100 botol kan ya? Betul. Itu menghabiskan berapa kintal atau berapa kilo kedelai, Kang? Dulu kita tuh mulai membeli kedelai itu berapa ya, dulu tuh sampai di hampir 50 kilo ya. Kita 50 kilo kedelai hitam. Dulu masih karena khusus untuk oleh-oleh dengan proses fermentasi yang memerlukan untuk beberapa hari. Itu ini rahasia dapurnya kecap tradisional itu ada proses fermentasi. Karena kalau tidak difermentasi atau tidak akan jadi yang namanya kecap. Walaupun ada pendukung-pendukung bahan-bahan yang lainnya itu seperti gula. Emang khusus pakai kedelai hitam aja ya? Nggak bisa pakai kedelai yang lain? Bisa, tapi untuk kecap tradisional yang kualitas rasa dan wanginya beda, kacang kedelai itu sebagai syarat utama. Makanya untuk harga itu harganya itu di atas. Makanya kalau ketika ada produk-produk yang harga di bawah itu pasti bukan dari produk itu bahan baku kacang kedelai. Makanya banyak produk-produk lain yang ada di pasaran mereka kan kacangnya kedelainya kedelai putih. Karena kedelai putih itu harganya dominan lebih murah. Di Kuningan itu sekilo itu harganya itu 7.000, kalau kedelai hitam itu 15.000, hampir 2 kali lipat. Jauh berbanding kedelai hitam. Iya. Belum gulanya kan gula kawung. Karena gula juga ada beberapa jenis, ada gula kawung, ada gula kelapa, ada gula tebu. Kalau gula kelapa itu ada lagi berbagai jenis lagi, ada jawasir, ada rafinasi. Tapi untuk kecap itu tertentu, tidak semua gula itu bisa dibuat untuk bahan kecap. Tapi kalau bahan baku gampang, Kang, di Kuningan. Kedelai hitam gimana? Alhamdulillah untuk kedelai hitam saya ambil itu dari Cirebon. Cirebon? Iya, karena Kuningan belum ada. Yang ada di Kuningan itu pasokan untuk kacang kedelai itu hanya kedelai putih. Buat tahu ya, Kang? Iya, untuk tahu. Nggak bisa kerjasama dengan koperasi tahu?
Gitu. Karena kita belum besar. Sebenarnya kalau besar bisa, karena untuk untuk produk yang merek untuk dijual ke pedagang kan memakai produknya itu bahannya kedelai putih. Kita beli dari Kopti. Oh, Kopti ya. Iya, dari Kopti. Kopti juga nggak menyediakan kedelai hitam nggak, Kang? Tidak untuk saat ini katanya, karena Kuningan itu lebih dominan, yang dipakai itu adalah kedelai putih. Karena untuk tahu dan tempe untuk ya. tahu dan tempe. Banyaknya produksi tahu tempe ya. Mudah-mudahan kalau kecap Kuningan produk Bayu Asih bisa berkembang dan mendapat dukungan dari masyarakat dan pemerintah daerah Kuningan, ya bisa jadi Kopti menyediakan kedelai hitam. Oke. Ini nih, Kuningan punya produk kecap bagus nih. Betul. Orang Kuningan harus bangga. Kalau ya Mania Mega Suara ada yang bertanya, kayak gimana sih kecapnya? Bisa lihat nanti di YouTube Mega Suara. Nah, silakan bisa dilihat nanti ya. Ini ada beberapa varian brandnya. Yang pertama ini ada kecap Sunda ya, Kang ya. Terus ada kecap aroma juga. Nah, kalau udah berbicara mengenai kemasan, ini kan ada yang kemasan botol beling yang besar sama yang kecil ya. Ada yang menengah. Ada yang mendengar juga. Oke, nah sekarang gue mau nanya dulu nih perjuangan Kang Eek sendiri pertama kali mengenalkan gitu ya. Pastinya di Kuningan apalagi belum ada gitu kan, ini pertama kali Kang Eek membikin. Mengenalkannya sesusah apa sih di pasaran Kuningan sendiri nih, Kang? Alhamdulillah, dulu kepikiran ketika marketing, Kuningan belum ada produk. Pasti kepikiran tuh gampang. Iya. Pasti minimal orang mau mencoba, pasti ingin memakai karena kebanggaan. Betul. Tapi ketika kita masuk di pangsa pasar, tantangan itu cukup berat. Cukup berat ya. Cukup berat. Ada di para pedagang itu mereka itu ibaratnya memegang untuk merek tertentu. Ketika kita menawarkan produk kita, jangan dilihat. Oh maaf, Pak, saya nggak bisa, saya udah pakai produk ini. Iya. Produk kita tidak dicoba, tapi tetap kita tersenyum. Kadang mungkin dari namanya aja baru denger gitu kan. Ya, dia nggak mau coba-coba gitu. Iya. Tapi gimana trik-triknya gimana, Kang? Mulai mencari siasat kita ke mereka itu dengan cara mencari simpati. Gimana caranya? Saya pernah mendatangi warung bakso, warung hucat, kemudian warung makan. Iya. Di beberapa tempat, satu menolak, ada 2 tempat yang menerima. Itulah. Makanya rezeki itu tidak akan kemana. Betul. Allah itu mengatur rezeki kita. Ketika kita ada yang menolak, pasti ada yang menerima. Itu usaha. Dan ketika ada yang menerima, mereka juga, ya karena mereka merasa bangga gitu. Kuningan kok ternyata punya produk kecap. Jadi ketika kita satu sisi ada yang menolak, kekecewaan itu ada obatnya juga. Betul. Ya itulah rasanya. Berarti dari cara penyampaian dan pengenalan dengan obrolan itu harus bisa meyakinkan sih. Itu ya, Kang ya. Saya kadang-kadang kalau ke pedagang itu kita suka, Ibu, Kuningan punya produk. Saya coba menawarkan, coba produk kami. Kami semata-mata tidak memproduksi kecap ini. Iya. Kami ingin mempunyai kebanggaan bahwa Kuningan itu punya produk kecap. Mereka baru ada simpati. Tapi ketika kita menawarkan cuma, Bu, saya mau menawarkan kecap. Ini kecap produk baru, harganya lebih murah dari yang ada. Tapi mereka rata-rata to the point. Jadi kita kalau bisa jangan to the point ketika kita menawarkan. Tapi kita ada dari hati ke hati. Ya itulah. Jadi harus ada obrolan pembuka. Kita saling mengenal kepada pedagang, baru pedagang juga membuka ke sana. Tapi walaupun akibatnya kita sudah membuka diri dengan obrolan santai atau tapi ada yang tetap menolak. Tapi itu ibaratnya ujian kesabaran lah buat kami, buat saudara-saudara kami yang sama-sama ikut memasarkan. Iya, betul. Oke.
Yang kamu dulu atau yang saya dulu, Yo? Saya dulu. Silakan, Yo. Penasaran ya. Yang kamu Dari pegang dulu. tadi kita udah ngeliat-lihat terus si botol kecapnya. Yang pertama Rio mau ngenalin kepada Mani Mega Suara kalau nanti Anda ke pasaran gitu ya, atau suatu tempat dan Anda melihat ada kecap dengan brandnya ini di atasnya ini ada labelnya Bayuning Raos ya, Kang Ek ya. Terus yang Rio pegang ini ada kecap brandnya Aroma. Nah, dan ini di bawahnya untuk Anda yakinkan ada tulisan diproduksi oleh UKM Bayu Asih Kuningan Jawa Barat. Nah, ini jangan sampai salah nih ya, karena kita ada beberapa brand dari Bayu Asih ini. Yang pertama kecap Aroma yang Rio pegang ini, dia labelnya berwarna hijau ya. Hijau ya. Ada tulisan Aroma, kecap Aroma produksi UKM Bayu Asih. Ada lambang Gunung Ciremai. Betul, ini ada lambang Gunung Ciremainya juga. Wow, keren. Dikupas dulu sama ownernya nih. Itu kenapa, Kang? Pakai warna hijau, terus pakai namanya Aroma dan lambangnya Gunung Ciremai. Kenapa, Kang? Ada sejarahnya atau ada ceritanya? Sebenarnya sih tidak ya? Hanya untuk membedakan ketika Bayu Asih mengeluarkan produk itu dari mulai merek Bayu Asih untuk oleh-oleh, yang kedua produk Sunda untuk para pedagang kelas menengah ke atas, dan yang kedua itu merek Aroma untuk para pedagang kelas menengah ke bawah. Segmennya, Kang ya? Segmennya. Nah, untuk membedakannya dari segi warna dan merek. Kalau yang Sunda itu dominan kuning, dan merek yang ditonjolkan adalah logo Kuningan. Iya. Logo Kuningan yaitu kuda apa namanya? Jengke. Di situ tuh kuda Putih, jengke. kuda putih, jengke ya. Putih jengke. Kuda jengke. Sedangkan Aroma sengaja dibedakan warnanya warna hijau. Tidak terlalu tua dengan lambang gambar Gunung Ciremai. Semata-mata sebagai rasa kebanggaan bahwa sebagai orang Kuningan mempunyai produk kecap, dan produk kecap ini sebagai ciri khas. Dan karena kuda dan Gunung Ciremai merupakan lambang dari kota Kuningan, ya dijadikanlah, dimasukkan ke dalam brand produk kita. Iya, jadi gampang dikenali ya, berarti karena khas-khas Kuningan ada di sini semua. Tuh kuda putih sama Gunung Ciremai. Saya ilustrasikan lagi nih yang kecap Sunda nih, asli Kuningan, dominan warna kuning ya. Terus manis, Kang ya, ini kecap manis ya. Untuk saat ini produk yang dibuat kita masih rasa ini manis. Manis semua. Oke, ini komposisi udah. Terus ini apa nih, Kang ini? Itu tuh masa waktu kadaluarsa. Berapa hari berarti? Berapa lama nih bisa? Sebenarnya kecap itu 1 tahun, tapi saya dibuat lebih setengahnya jadi 6 bulan. 6 bulan ya? Oke. 6 bulan untuk masa kadaluarsanya itu 6 bulan. Dan ada kode produksi di sebelah kirinya itu. Iya, di sebelah sini ada. Dan ini berarti sudah ditempuh segala macam prosedur ke Desperinda, PRT segala macam sudah, Kang ya? Insya Allah, alhamdulillah sudah semuanya. Hanya untuk sertifikasi halal dalam proses. Tapi sudah bisa produksi dan sudah bisa menempelkan logo halal, Kang ya? Insya Allah. Nah, kalau misalkan untuk para pendengar semuanya nih, Mani Mega Suara, mungkin yang penasaran juga nih, Kang ya, yang pengen tahu lebih jelas dan pengen lihat secara langsung. Kalau untuk di pasaran Kuningan sendiri udah ada di mana saja? Kalau misalkan untuk yang pengen berkunjung langsung ke pabriknya, misalkan ada di mana lebih tepatnya lokasinya nih? Kalau untuk lokasi pabrik ada di Desa Bayuning, Kecamatan Kadugede. Kebetulan lokasi samping Masjid Balai Desa, yaitu Masjid Nurul Huda. Tinggal ditanya sana. Iya. Tanya saja pabrik kecap Bayu Asih. Oke. Pasti ketemu. Nah, kalau pemasaran di Kuningan sendiri udah mulai kemana aja nih untuk naruh produknya nih? Untuk produk di oleh-oleh ini baru ada di rumah makan kita. Saya belum pasarkan ke toko-toko yang lain karena mengingat kondisi COVID ya, kondisi ekonomi kita yang ibaratnya masih sangat lesu. Kecuali untuk produk-produk yang lain yang untuk pedagang, kita langsung pasarkan ke pedagang. Karena kalau dipasarkan ke toko, para pedagang itu mereka tidak mengenal.
apalagi ke agen. Jadi langsung kita untuk saat ini perkenalan langsung ke pedagang langsung. Langsung ke pedagangnya karena mereka penggunanya ya. Pengguna jadi langsung. Kalau ke toko mungkin toko menawarkannya produk yang udah mereka kenal aja. Betul, gitu ya. betul. Karena para pedagang mereka punya merek pegangannya sendiri. Betul. Oke, berarti udah tahu nih Mada Mega Suara ya untuk Anda yang misalkan pengen juga mengkonsumsi gitu ya atau menjadi pengguna, apalagi untuk Anda para penjual makanan yang suka pakai kecap ya, datang langsung aja ke pabriknya biar tahu seperti apa ya produk-produknya di samping Masjid Desa Bayuning ya. Betul. Berarti ya. Bisa pesan juga kan apa? Insya Allah pasti bisa. Kita karena untuk saat ini untuk produksi untuk kecap ini ya untuk pedagang lebih dominan. Kalau untuk oleh-oleh kita masih terbatas ya dengan keadaan ekonomi yang masih melesu. Tapi kalau untuk pedagang itu tidak ada batasnya karena kan walaupun Covid pedagang tetap berjalan. Ya, tukang sate masih jalan, tukang bubur masih jalan. Masih jalan. Iya. Kalau berbicara soal kualitas nih ya, Kang Ek dari boleh mungkin dijelasin kepada pendengar semuanya biar mereka juga kebayang. Iya. Kualitasnya dari segi tekstur, rasa, warna dan lain-lain seperti apa nih gambarannya? Untuk rasa sebelum kita memproduksi ini kan kita pasti survei produk merek lain. Iya. Yang paling utama yang jadikan patokan itu pasti merek yang sudah ternama lah ya. Walaupun dalam seperti itu kita masih memerlukan inovasi komposisi bahan. Iya. Karena ada dari produk yang setelah kita ketahui, saya lagi mencari-cari karena untuk home industry produk yang diproduksi oleh daerah lain itu ada segi kekurangan dari segi rasa yang tidak bisa saya jelaskan. Iya. Nah, karena saya melihat ke produk yang merek yang sudah ada di secara nasional di Indonesia, mereka ada bahan produk itu yang tidak ada di Indonesia, impor. Okay. Sambil menunggu ke sana, saya tetap berinovasi untuk menghasilkan rasa yang enak dan yang paling utama sehat dan berkualitas. Iya, betul. Di satu sisi walaupun saya menyediakan untuk para pedagang dengan harga yang murah, tapi yang paling utama adalah aman. Betul. Yang saya kondisikan. Kemudian dari segi warnanya nih, ada perbedaan nggak sih dari aroma Sunda sama Bayu Asih nih? Untuk warna itu dikondisikan pasti ada sedikit. Dari segi kekentalan juga ada. Aroma itu mungkin sedikit lebih agak encer lah dari yang Sunda. Oke. Tapi kadang-kadang permintaan pedagang beda-beda. Ada yang seneng yang agak kental, ada yang seneng yang agak cair. Nah itu. Tergantung makanan yang mereka bikin, Iya, mungkin ya kecocokannya seperti apa. Betul. Oke. Terus kalau kalau Rio lihat ini ada kemasannya untuk oleh-oleh, itu kan ada anyaman. Ada pakai anyaman bambu gitu ya. Emang targetannya dari awal memang udah seperti ini atau melihat dari kemasan yang ada di pasaran biar bisa bersaing gitu? Itu sebenarnya inovasi saya. Inovasi karena melihat Kuningan itu ada produk sirup dulu tuh. Ada produk sirup yang ya itu minuman sirup ya yang berasal dari jeruk nipis. Dulu pernah melihat saya kemasannya antik. Klasik pakai anyaman bambu. Betul. Saya terpikir kenapa kecap tidak gitu. Dan ketika aplikasikan ternyata cukup bagus dan cukup klasik. Iya, betul. Dan dipakailah sampai sekarang gitu untuk kecap yang mereknya itu Bayu Asih yang untuk oleh-oleh. Oke. Terus kalau misalkan sekarang kan baru mau berjalan setahun ya, September tadi kan, sekarang juga bentar lagi September mengawalinya. Targetannya apa lagi nih setelah mulai memperkenalkan diri kepada pasaran? Ada kendala apa sih di lapangannya? Kemudian juga kalau dari segi pemerintah sendiri gitu ya, apakah sudah ada perhatian atau mungkin sudah dikenalin belum sih ke pemerintah? Ini loh ada produk asli Kuningan gitu. Ada nggak dorongan dari pemerintah? Terus akhirnya didorong seperti apa nih? Mungkin karena waktu kita yang mungkin baru 1 tahun kurang ya. Saya memaklumi lah kalau dari pihak pemerintah mungkin kita belum ada dari segi dukungan hal berbentuk apa. Karena mungkin yang waktunya masih sangat pendek.
Tapi untuk tantangan yang saya dapatkan di Kota Kuningan sendiri adalah kita memang perlu waktu untuk memperkenalkan ke para pedagang. Dan dari satu ada masukan banyak itu dari segi kemasan. Oh, kemasannya. Kemasan itu banyak yang meminta kemasan yang saset. refill. Refill yang isi yang ulang. pouch ya. Itu untuk refill isi ulang, tapi kita terkendala itu di permodalan karena biaya mesin dan biaya kemasan yang sungguh sangat mahal. Iya, betul. Apalagi kita masih dalam proses lah pengenalan, jadi belum melangkah terlalu jauh ke sana. Proses ya Kang, yang penting kita semangat terus mengenalkan produknya. Betul. Dan kita harus yakin produk daerah harus bisa menjadi unggulan di daerahnya masing-masing ya Kang ya. Ketika mengurus izin segala macam gampang Kang? Alhamdulillah kalau untuk izin PIRT dulu tuh di Dinas Kesehatan, kita malah mendapat respon yang cukup baik. Karena di antara peserta training yang mengajukan PIRT itu satu-satunya produk kecap saya dulu Kuningan. Ya alhamdulillah. Iya, betul. Yang lain-lain rata-rata kebanyakan makanan oleh-oleh. Makanan oleh-oleh. Ya, semoga kecap ini menjadi ikon Kuningan ya. Iya, insyaallah. Menjadi kebanggaan orang Kuningan ketika berbicara kecap nih. Kuningan juga punya kecap gitu. Betul, dan sejalan dengan visi misi dari Badami sendiri ya, kita memang Mega Suara dengan wadahnya Badami benar-benar pengen menggali semua potensi yang ada di Kabupaten Kuningan, entah itu potensi alamnya, wisatanya, SDM-nya, termasuk juga produk-produk unggulan yang mungkin belum dikenal secara menyeluruh, khususnya untuk di daerah Kuningan sendiri gitu ya. Jadi buat pendengar semuanya yang juga sama mungkin bersama dengan Kang Ek juga punya produk gitu kan, pengen dikenalkan juga, jangan malu, jangan ragu untuk mengontak Mega Suara biar kita minimal bisa menjadi produk unggulan di kota sendirilah ya. Seperti itu. Oke, ini yo ada yang bertanya nih. Silakan, lewat WA saya nih Kang. Dari Dedi ini di 2046456. Pertanyaannya gini Kang. Malam Mega Suara, saya Dedi katanya. Untuk masalah kecap nih katanya, apakah merekrut tenaga kerja yang banyak dan hubungannya dengan Badami? Gimana ke sumber daya manusia yang ada di desa Kang katanya. Jadi hubungannya kecap dengan desa tuh gimana Kang? Dengan apakah ada sumbangsi atau gimana? Ketika kecap produk UKM Bayu Asih mendapat dukungan, mendapatkan tempat di masyarakat, khususnya para pedagang, sudah tidak sudah pasti tidak. Kami pasti membutuhkan tenaga kerja, orang-orang untuk memproduksi, membuka lowongan pekerjaan. Iya, lowongan pekerjaan. Makanya saya berharap, ibaratnya Bismillah, yuk ke wargi Kuningan, dengan adanya kecap produk UKM Bayu Asih ini, kita meminta dukungan dari masyarakat dan para pedagang untuk memakai produk kecap UKM Bayu Asih. Supaya bisa membuka lapangan pekerjaan. Betul, Kang ya. Karena dengan seperti ini, ketika masyarakat Kuningan memakai produk Kuningan, ketika produk Kuningan booming di daerahnya sendiri, efek positifnya pasti ke masyarakat juga. Dari Kuningan oleh Kuningan untuk Kuningan. Iya, dari Kuningan oleh Kuningan untuk Kuningan. Sampai saat ini sudah mempekerjakan berapa orang Kang? Saya masih dalam hal ini masih keluarga. Itu masih bisnis rumah tangga. Iya, masih rumah tangga home industri, yaitu 6 orang. Karena untuk skala produksi masih bisa tercapai. Oh gitu ya. Berapa produksi sehari bisa berapa? Untuk saat ini masih per hari itu kita bisa produksi 100 botolan. 100 botol ya? Iya, 100 botolan. Karena pedagang-pedagang ini kan kita masih terus dikejarnya marketing. Marketing ke pedagang. Kan ada yang menolak, tapi ya tetap walaupun sekali ditolak kita datangin lagi, 2 kali ditolak, datangin lagi, kita tidak ada putus-putusnya. Karena pernah saya mendapat kisah dari pengusaha kecap di Jawa Tengah, dia pernah ditolak sampai 5 kali oleh pedagang, dan yang ke-6 kalinya baru diterima. Berarti harus gigih Kang ya, selama belum 5 kali terus. Betul. Makanya tidak ada istilah menyerah. Betul, di follow up lah sampai benar-benar apa sih. Jadi orang penasaran saking kita ngototnya gitu ya.
apa sih, coba saya lihat gitu kan. Akhirnya pas seperti itu nantinya. Orang marketing. Orang marketing emang. Nih Kang, ada lagi yang nanya nih Kang, dari Titin nih di ujungnya 7172, bagus nih nomornya nih. Bisa didapat di mana aja sih kecap Bayu Asih ini, Kang? Katanya gitu. Singkat aja nih, di mana, Kang? Untuk pedagang, untuk saat ini saya langsung dipasok oleh pihak marketing kita karena untuk toko dan agen mereka masih menolak. Karena begitu banyaknya merek-merek yang ada di toko-toko mereka. Oh, jadi kalau mencari di toko susah gitu ya, Mas? Kalau untuk di toko untuk saat ini tidak ada. Tapi kita kalau untuk pedagang langsung disuplai. Pedagang. Jadi kelebihannya pedagang kalau memakai produk kami adalah pertama barang itu diantar. Kedua, mereka pembayaran tidak langsung. Ketika kecap kami sudah habis, datang orderan berikutnya baru mereka bayar. Wow. Itu sebagai ibaratnya saya tuh sebagai kalau kita itu inilah konsinyasi berarti ya sistemnya. sistem konsinyasi sebagai untuk mempermudah kepada pedagang, sebagai promosi. Betul, intinya sebagai promosi. Betul. Jadi untuk pendengar semuanya mungkin yang memang pengen mendapatkan produk kecap dari Bayu Asih, langsung saja ke pabriknya bisa ya. Tapi kalau secara kontak person ada yang bisa dihubungi nggak sih? Atau mungkin sosial medianya? Untuk saat ini saya sedang membuka orang-orang wargi Kuningan untuk menjadi agen. Reseller. Kalau gitu gimana kalau kita di radio nyimpan berapa bisa ya? Barangkali nanti bisa. Ini membuka peluang juga nih untuk Mani Mega Suara mungkin yang butuh mengkonsumsi kecap Bayu Asih bisa lah nanti tanya ke Mega Suara, nanti kita mungkin sambungin untuk sementara untuk menyambungkan dulu kontak person ke Kang Ek aja gitu ya untuk sementara. Jadi kalau misalkan kedepannya Kang Ek bisa menitipkan produk di sini juga bisa mempermudah juga untuk mereka-mereka yang pengen dapetin produk kecapnya. Atau Kang Ek pasang iklan di Mega Suara itu bagus itu. Insya Allah akan konstan ya, betul. Ini berjalan ya karena marketing itu proses ya Kang ya, apalagi sekarang baru menginjak 1 tahun. Yang penting kita pengenalan dulu nih untuk warga Kuningan semuanya. Kita harus bangga kita punya produk kecap asli Kuningan. Kita dukung produknya, kita konsumsi produknya, biar kita juga bisa punya kebanggaan di luar kota sana bahwa kita punya produk lagi nih kecap nih. Dan saya juga tadi sudah tester ya, dicicipin di pisin tadi, emang enak nih. Kecap kentalnya pas gitu ya. Manisnya juga pas. Kalau yang jauh ataupun yang nggak tahu, nggak bisa ke Bayuning langsung ke pabrik ini kecap Bayu Asih, bisa juga ke Radio Mega Suara. Bisa. Kalian bisa pakai SMS WA, tinggal tanya aja untuk kontak personnya, atau bisa juga inbox di Facebook Mega Suara Kuningan. Contohnya saya sepertinya mau beli nih, saya penjual bakso ya contohnya. Kang Rio, kecap raos Bayu Asih aya keneh teu? Oh, seueur. Mohon bade jajab tak bade pesen 2 truk. Hoyong nomor abay tah hoyong jajab ka ditu gitu. Jajab atuh ka ditu Kang Rio. Berarti ka radio heula nya. Janjian di radio nya. Janjian gitu. Gitu gak gampang banget gitu. Jadi buat Mani Mega Suara semuanya yang pengen dengan mudah mendapatkan kecap Bayu Asih, gampang ya, tinggal kontak aja Mega Suara lah ya. Kalau misalkan bingung-bingung mau kemana, inbox aja atau SMS WA, nanti kita kasih tahu kontaknya. Kalau mau lihat-lihat dulu juga boleh. Di sini nanti disimpan ya, mungkin beberapa sampel di radio. Biar ini produknya. Kalau mau pesen berarti nanti dihubungkan ke Kang Ek gitu. Iya betul. Oke, kita ngobrol-ngobrol lagi mengenai produk unggulan kita malam hari ini, ada kecap Bayu Asih ya. Dari segi variannya kan ada botol beling sama botol yang kecil yang plastik sama yang sedangnya juga. Betul. Nah, ada kesulitan nggak untuk menemukan kemasannya sendiri nih Kang Ek? Kalau untuk saat ini dengan berkembangnya pasar online, untuk kemasan beling dan plastik sangat tersedia lah untuk di pasar. Ya, alhamdulillah sampai saat ini kita tidak ada permasalahan untuk kemasan. Alhamdulillah berarti ya, memang mudah didapatkan karena kalau misalkan kita produksi ya ketersediaan bahan baku dan alat-alat lain juga harus mendukung ya. Betul. Untuk kelanjutannya. Kemudian berbicara mengenai respon pasaran nih ketika Kang Ek mulai memasarkan gitu kan, tadi mengenakan langsung ke pedagangnya.
komen mereka seperti apa deh ketika mereka pertama kali menggunakannya? Sangat bervariasi. Kalau untuk masyarakat umum, warga Kuningan, mereka sangat antusias, bahkan sambutan positifnya alhamdulillah begitu responsif itu ya mereka. Tapi untuk para pedagang perbandingannya 60-40. 60 tetap berpegang pada merek yang biasa dipakai, 40 mereka masih mau mencoba. Tapi itu juga menurut saya itu sangat hal yang disyukuri. Mereka mau mencoba. Ketika mereka yang menolak tetap berkhawatir pelanggannya misalnya tidak cocok bahkan kabur. Sebenarnya tidak seperti itu, karena istri saya pun sebenarnya kalau hari Minggu itu istri saya itu jualan soto dan sate di Car Free Day. Oh gitu. Iya Kang Rio. Sebenarnya dulu itu istri sebelum kita produksi kecap, dia mencoba mencari kecap mana yang bagus untuk soto, untuk sate. Dan ketika mengganti produk atau sebenarnya untuk kecap itu tidak ada masalah. Berganti ke produk yang satu karena tidak dominan, karena soto itu cuma paling berapa. Ya pemanis aja Kayak bakso, bubur. Tapi memang kalau untuk sate pengaruhnya sangat besar. Sate itu karena pemakaiannya banyak. Karena kita ada yang pedagang sate yang di-drop oleh kita, sehari itu dia sampai bisa habis per botol itu 10-15. Makanya pedagang sate itu sangat dominan untuk pemakaian kecapnya itu sangat besar. Makanya kita ngejar targetnya tukang sate dulu deh. Kang Apip dengerin nih, Kang Apip sate suka mampir Ciawi Gebang. Pokoknya kalau Kang Apip mampir ke radio bawa sate, nanti Rio barter sama kecap Bayu Asih. Betul. Ini ada Kang Ek, ada juga Kang Dadan nih, yang Encep Dadan di Window Herang. Malam Kang, ini sama Encep Dadan, bagaimana cara mempromosikan atau memasarkan usaha rumahan? Oh ini berarti dia sama-sama UKM juga Kang, mau sharing mungkin ya. Contohnya cucur dari Window Herang nih, supaya terkenal dan banyak diminati oleh konsumen. Mohon pencerahannya Kang, sebagai pelaku usaha, sama-sama pelaku usaha. Mungkin sebagai masukan, kalau cucur itu makanan jajanan umum. Banyak orang yang memproduksi. Betul. Untuk bisa bersaing dari segi mungkin kualitas rasa, kita bisa lebih dari produk yang lain, dan harga juga yang bersaing. Mungkin seperti itu. Betul. Ya kalau seperti saya kecap ini persaingannya sangat ketat. Cuma karena berhubung di Kuningan satu-satunya, saya mempunyai semangat dan kepercayaan dan diri, saya berani bertarung. Kan masa sih orang Kuningan tidak mau memakai produk kecap Kuningan sendiri. Nah, tapi kalau misalnya cucur ini kan bisa banyak. Persaingannya yang harus dilakukan oleh siapa Kang? Kang Cep Dadan. Kang Cep Dadan di kualitas rasa. Kalau biar terkenal gimana caranya katanya kan? Pasti promosi. Salah satunya endorse Rio Dirgantara. 1000 follower ya, ada jutaan bahkan. Iya. Enggak ya, itu kalau masukan aja. Gimana promosi untuk zaman sekarang gitu ya. Yang pertama tentunya packaging, kemasan packaging itu sangat satu menentukan ya, bagaimana orang tertarik sama visualnya dulu kalau sekarang. Berarti cucur harus dikemas dengan manis. Betul. Enggak cuma dibungkus ke plastik es doang gitu ya. Minimal pakai mika yang ada gambarnya, yang ada stikernya gitu. Atau kalau perlu cucurnya dikemas pakai pouch gitu kan. Iya benar. Itu lebih keren juga gitu. Kemasan satu ya. Kemasan. Kemudian yang kedua tentunya kualitas gitu. Karena orang kalau misalkan udah tertarik kemasan, ketika mencoba tapi kualitasnya jelek, dia bakal kapok. Cuman beli sekali untuk penasaran doang. Sangat setuju Kang Rio. Masalahnya sekarang bagi pembuat untuk usaha itu sendiri harus berani berinovasi. Betul. Misalkan harus berani berinovasi. Misal cucur tuh yang tadinya cuma digoreng doang, hitam dikasih kayak semacam warna dikasih selai topping yang seperti apa. Itulah harus perlu inovasi untuk saat ini. Gitu banyak. Iya. Bentuknya mungkin kan segitiga. Dan salah satu juga yang paling dominan ketika di zaman digital seperti sekarang ini, kalau pengen memperluas pasaran di sosial media,
ya gunakan influencer atau jasa endorsement. Endorsement. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena minimal followers mereka itu penasaran. Iya. Gitu. Itu yang Apalagi bakal kalau menarik. endorse-nya Ayu Ting Ting ya. Wah. Gitu. Kalau Jadi- Kuningan cukup Rio Dirgantara aja lah. Ya minimal memanfaatkan teman yang memang punya banyak kenalan, yang punya banyak relasi untuk mencoba gitu. Minimal kan ada yang bertanya itu yang kamu coba apa kemarin gitu kan. Iya. Mereka pasti bakal penasaran. Radio juga salah satu sarana promosi yo. Badami ini juga salah satu. Ya, ya tadi yang nanyain itu silakan mampir ke Mega Suara barangkali mau ngobrol di Badami juga. Ayo kita terbuka lebar Iya. ya. Dia punya produk cucur, ayo Betul. kita bantu gitu ya. Mhm. Siap benar-benar. Begitulah masukannya ya barangkali ya selaku pelaku usaha juga gitu kan, dan memang udah kenal lama di dunia marketing, memang seperti itu harus fleksibel juga sama kebutuhan pasar sekarang tuh seperti apa gitu. Iya, Kita nggak bisa bertahan di klasik aja sementara yang zamannya udah modern gitu. Berarti kan kalau gitu sudah mulai kepikiran untuk manajemen modern Kang ya. Siapa marketingnya sudah mulai disusun Kang? Harus Bang. Harus, karena untuk saat ini marketing adalah pintu gerbang terakhir yang Ya. harus ditembus. Betul. Jadi marketing itu sebenarnya dalam sebuah usaha itu ujung tombak. Karena dari segi kreativitasnya, dari segi kerja kerasnya, marketing yang paling depan sebenarnya. Iya, ujung-ujung marketing ya. Marketing, terus marketing juga harus tahu kualitas produknya dan produk knowledge-nya. Jadi ketika konsumennya menanyakan ini gimana kualitasnya dan lain sebagainya, mereka harus bisa menjelaskan dan mereka tahu, nggak cuma ngapalin doang, tapi mereka nyoba tahu seperti apa gitu. Wih, Itu lebih meyakinkan. Misalkan Kang Abdi jadi marketingnya, ini expire-nya berapa lama ya? Sementara Kang Abdi belum tahu, aduh ini berapa lama ya? Kan jadi ragu yang Iya, mau pakainya. benar. Das benar. Emang saya tidak salah nih ngobrol dengan orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Iya. Nah, berbicara kecap sendiri, tadi kan pengguna atau pedagang 60-40 mereka masih membandingkan ya sama produk yang mereka sering pakai gitu ya. Akhirnya apa sih tujuan dari Kang EX sendiri untuk menepis gitu ya ke depannya untuk meyakinkan bahwa ini tuh nggak kalah sama produk-produk nasional yang ada beredar gitu. Saya yang paling utama ditekankan sekarang rasa. Karena Rasa ketika dulu ya. mereka itu mau mencicip aja, mencoba dan ternyata rasa kita beda, sebenarnya pasti mereka akan pindah ke lain hati. Sebenarnya. Tapi ya itulah tantangan. Kita nggak bisa ketika ditolak sekali langsung, ibaratnya kalau dalam bahasa Sunda mah ada pundungan ya. Tidak ada istilah. Makanya saya ke orang marketing yang baru nanti digalakan untuk ke marketing itu tidak boleh kita pundungan. Dalam artian ketika ditolak sekali, bisa beberapa waktu kita datangin lagi. Karena rezeki Allah itu luas. Kalau dalam Al-Qur'an itu ada dalam satu ayat, watarjuku mangtasa bigoiri hisab, sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapa saja yang dikehendakinya tanpa batas. Betul. Nah, itu. Berarti kalau pertama ditolak, datang lagi Kang ya. Iya. Bu, cobain, punten dicobaan bae namanya dicobaan gitu ya. Supaya nyoba dulu berarti ya. Berarti harus menyiapkan tester ya Kang ya. Iya, saya harus menyiapkan tester. Tapi ya ibaratnya kita mau bawa tester atau apa, kita harus siap sakit hati ketika udah bawa tester. Ibaratnya ngomong udah dari ngomong panjang lebar atau apa. Jawabannya ada yang tetep Pak, maaf punten, saya mah nggak bisa pakai merek lain. Saya sudah itu. Kita harus menghormati. Sudah. Betul, berarti orangnya udah fanatik. Iya, terima kasih, hatur nuhun Ibu, Bapak. Kita tapi sesuatu mampir lagi. Ibu, punten gimana mau coba lagi? Ada yang seperti itu. Tadinya pertama ditolak, kedua ditolak. Pas kita datang ketiga kali kita diterima. Coba ada. Iya. Karena mungkin mereka merasa iba, ada empati gitu ya ke kita, dipakai. Akhirnya berbarengan, produk yang lama dipakai, produk kita juga dipakai. Betul. Iya, karena kita memberikan promosi harga lebih murah dari yang produk yang biasa beliau pakai. Kemudian produk kita diantar. Betul. Diantar gitu, jadi delivery. Jadi delivery. Coba sekarang kalau mereka biasanya harus belanja ke pasar, mereka bawa dalam belanjaan berat. Iya. Terus pembayarannya mereka harus bayar cash. Iya. Sedangkan ketika mereka memakai produk kita sendiri, sebenarnya untuk pedagang Kuningan tuh diuntungkan gitu dengan produk kecap saya ini. Mudah ya Kang ya. Iya. Diuntungkan dari berbagai hal. Betul.
harga yang lebih murah. Jadi ketika ada yang harga mereka biasa pakai merek yang harga 20.000, saya masukkan dengan kecap merek Sunda yang harganya 18.000. Iya. Ketika mereka biasa yang pakai merek yang harganya 17, saya masukkan merek Aroma yang harganya 15.000. Iya. Barang diantar, pembayaran nanti kalau sudah habis. Iya. Nah, sebenarnya Apa sih yang susah? Banyak apa yang keunggulan. susah? Betul, betul. Kalau saya tukang bakso, tukang sate, saya ambil nih karena belum punya uang bisa itu dulu Kang ya. Iya, pakai dulu. Pas habis, Habis. bayar. Baru bayar. Dia Iya. order berikutnya diisi oleh order berikutnya. Cuma ya mungkin ini belum terpikirkan oleh mereka keuntungan mereka seperti apa ya, itu PR kita lah, Iya. memberikan informasi yang selengkap-lengkapnya dan sejelas-jelasnya. Iya, ini salah satu keuntungan dan juga pelayanan prima ya yang Betul. diberikan dari Kecap Bayu Asih ini kan. Pelayanan prima ya. Ini benar banget gitu, maksudnya kan mereka nggak usah repot-repot keliling pasar bawa-bawa apalagi yang botol beling berat gitu kan. Mereka tinggal ngontek, order, dikirim. Itu satu nilai plus juga gitu sih, menurut aku gitu. Pembayaran tempo. Pembayaran tempo lagi, baik banget nggak tuh, gitu kan? Yang paling penting adalah sistem kepercayaan ya, Pak. Betul, Ya, iya. gitu. Dan kalau Mania Mega Suara ada yang mau jadi reseller, Betul. bisa di drop Kang ya. Bisa. Malah kita Di mana alamatnya? berharap ada Cabang-cabang. warga Kuningan, wargi Kuningan yang mempunyai jiwa wirausaha. Iya. Kalau bisa itu bisa menjadi reseller atau agen. Nah, Betul. ini nih Badami ini coba di sini nih. Nah, di blow up lagi ya untuk para pendengar semuanya nih, Ah. Mania Mega Suara yang lagi menyimak, yang pengen sama-sama memperkenalkan kecap khas Kuningan ini, ya Iya. kecap Bayu Asih ini, silahkan terbuka peluang lebar untuk distributor, untuk reseller juga. Silahkan ya, bisa kalian kontak aja langsung. Ada Facebooknya Kecap Bayu Asih Kuningan. Ya, silahkan dipergunakan baik-baik Kecap Bayu Asih Kuningan. Untuk tanya-tanya tinggal di inbox aja. Atau ke nomor Mega Suara boleh. Ke nomor Kang Ek juga boleh. Ke berapa Kang nomornya Kang? Nanti saya infokan. Boleh nanti di-share ya, Di-share ya. untuk semuanya juga Mania Mega Suara. Pokoknya ini peluang lebar ya kalau menurut aku Usaha. sih. Tidak punya modal? Yang punya toko nih ya, yang mau jualan-jualan sembako dan lain-lain, boleh nih Kecap Bayu Asih Ya, diperkenalkan. untuk saat ini Kuningan hanya mempunyai produk kecap, itu produk Bayu Asih. Tidak ada lagi. yang lain, makanya saya berharap mendapat dukungan Iya. baik dari masyarakat, khususnya para pedagang dan para usaha kuliner. Iya. Insya Allah dari Kuningan untuk Kuningan oleh Kuningan. Iya, kudu reueus lah orang Kuningannya. Iya, Gaduh. karena banyak kemasan juga nih ya. Kemasan yang berkat ya. Benar. Kemasan piknik juga. Benar, Gitu kan. benar. Bisa dibawa kemana-mana nih. Iya, Ya, iya. suka kecap pasti butuh kecap ini nih. Kan kalau kita di ini juga ya, satu contoh di pom bensin, tinggal disimpan aja kan. Iya, betul. Nah, dia bisa sambil ngelayanin. Ada yang ngicalan kecap, ngicalan. Tidak perlu modal kan ya, ya. Betul. Bisnis bisa kerjasama dengan Kecap Bayu Asih. Jadi reseller kan seperti itu ya. Iya, betul. Oke. Oke, dan semoga juga malam hari ini banyak para pengusaha juga yang mendengarkan gitu ya. Barangkali mau join juga bisa ya, Kang Ek Sangat-sangat ya. bisa insya Allah. Karena produk itu peluang joinnya banyak sekali. Betul. Misalkan kecap, ada yang join sama misalkan caos bisa gitu kan. Sama kuliner bisa, apalagi gitu. Iya. Atau bumdes yang bingung mau bisnis apa, udah jadi reseller Itu kecap. betul. Boleh, ya. Bumdes itu sedang jadi target kita. Kang Ardi mohon Kang Rio. Itu jadi target kita untuk nanti pemasaran ke wilayah-wilayah per kecamatan nantinya. Sedang dalam rancangan insya Allah, mudah doanya. Oke, kalau berbicara mengenai tadi kan ketika perizinan sudah ada dukungan gitu ya, ketika Betul. diperkenalkan langsung didukung. Nah, ada masukan nggak dari misalkan dinas untuk perizinan PIR itu? Di Perindak ya? Dinas Kesehatan Dinas dan Kesehatan. di Perindak ya ada. Ada masukan nggak misalkan nanti kecapnya kalau bisa gimana pemasarannya gitu? Ada perhatian khusus nggak sih dari Dibimbing pemerintah? nggak? Untuk saat ini belum, mereka memberikan ke kita, coba pasarkan secara by proses. Makanya ini adalah kerja keras buat saya, buat UKM Bayu Asih untuk bisa produk ini sampai dalam artian ke hati masyarakat Kuningan. Oke. Ketika masyarakat Kuningan ada rasa
empati terhadap produk Kuningan sendiri, insya Allah ya ini pasti maju. Iya, betul. Wow, kita udah ada di statement terakhir nih Bang Abdi. Enggak terasa waktu kebersamaan kita udah ada di penghujung ya, karena sekarang sudah pukul 20 lewat 57 menit. Ya. Ada 3 menit untuk kita menyampaikan statement terakhir dari Bang Abdi dulu, barangkali ada pertanyaan terakhir untuk Sepertinya Kang kita Ek. ke ini dulu, ke Kang Ek dulu. Pertanyaan juga dari saya nih, mungkin di segmen terakhir. Apa harapan Kang Ek untuk bisnis kecap ini, Kang? Ya mungkin untuk saya dan juga pebisnis, pewirausaha yang lain, intinya dan apalagi dalam masa COVID seperti ini ya, Iya. kita tetap bersabar. Kita mengutip, saya terus terang, mungkin tadi dikatakan saya mirip Pak Agim katanya. Saya mengutip dari salah satu surah di dalam Al-Quran, dalam Al-Baqarah itu ayat 155 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim walanabluwanakum bisyai'im minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarat wa basiris sabirin. Apa itu artinya? Setiap manusia itu pasti akan diuji. Diuji, setiap kalian, kamu itu akan diuji oleh ketakutan. Kita ketakutan sekarang seluruh rakyat Indonesia dengan ketakutan apa? COVID ya. Iya. Kasus COVID ini. Tapi insya Allah dengan ibaratnya kita mendekatkan diri, keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah kita tetap mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Pasti yakin semua hal yang terjadi di dunia ini pasti ada batas waktunya. Iya. Selama kita mau bersabar dan kita mau berdoa untuk kemaslahatan kita semuanya. Iya. Dan sesungguhnya rezeki itu Allah sudah mengatur. Tergantung bagaimana kitanya. Yang mana ketika kita ikhtiar, yang paling utama harus selalu kita didukung dengan doa. Dalam Al-Quran sendiri, ud'uni astajib lakum. Berdoalah maka akan aku kabulkan. Itulah kepada semua pewirausaha, apapun jenis usahanya, kita tetap insya Allah dengan keadaan kondisi seperti ini kita tetap bersabar dan percaya diri bahwa semua ini pasti ada berakhir dan pasti berlalu, insya Allah. Itu saja. Dan akan indah pada waktunya. Dan akan indah pada waktunya. Dan kecap Bayu Asih pun akan booming di Kuningan Allah. pada Amin, waktunya. amin Allah ya Rabbal Alamin. Oke, kita juga mendukung sekali Kang Ek. Semoga UMKM kecap Bayu Asih ini tetap terus bisa berproduksi, berjalan, makin maju. Amin. Dan makin banyak orang mengenal dan menggunakan produknya ya. Amin. Kita sangat mendukung nih dari Badami ini. Terima kasih. Dan akhirnya terima kasih banyak untuk Kang Ek yang sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Kita berdoa untuk yang terbaik untuk kecap Bayu Asih ya. Tentunya yang tadi dikatakan Mbak Abdi juga kita aminkan sama-sama. Begitu juga untuk Mani Mega Suara yang mungkin punya usaha yang sama juga merintis gitu ya. Semangat terus, berjuang terus, yang pasti jangan pernah lelah untuk memperkenalkan produk kita. Betul. Gitu. Karena dari sekian banyak orang, misalkan satu lapangan ada 1000 orang, Wis. nggak mungkin semuanya tahu produk kita kan. Betul. Harus kita perkenalkan. Betul. Kita harus naik ke panggung, Iya, pakai sound betul. system, perkenalkan. Nah. Itulah caranya. Iya. Gitu ya. Demikian obrolan kita. Dan Badami juga salah satu panggung tersebut ya. Iya dong. Badami setiap hari Rabu di Mega Suara menerima atau membuka diri selebar-lebarnya untuk para pengusaha-pengusaha muda, pengusaha-pengusaha yang di Kabupaten Kuningan Iya. yang ingin memperkenalkan produknya dan juga punya kepedulian sebagai masyarakat untuk bisa membawa masyarakat yang lain Betul. bisa berdaya dan bisa merdeka bersama-sama yuk. Amin. Bisa Oke. menjadi jalan silaturahim. Ya, Itu dia. betul. Terima kasih untuk Mani Mega Suara semuanya udah interaktif tadi ya di SMS WA, dan terima kasih juga untuk yang sudah menyimak obrolan kita. Jangan lupa Anda bisa menyimak kembali video obrolan kita malam hari ini di YouTube channel Mega Suara, Ya. di Mega Suara Kuningan Channel. Terima kasih juga buat Kang Ek atas waktunya bisa hadir di Badami edisi ke-8 ini. Sama-sama Kang Abdi, Kang Rio. Oke, saya Bli Pirasat. Saya Rio Dirgantara pamit undur diri dari ruang dengan Anda. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permias.